Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Diking, kembali lagi bersama saya Acu di Nisa Acu Channel. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2020, saya akan membacakan sebuah novel karya Muriel Barbary, L'Elegance du Hérisson, diterjemahkan dari bahasa Prancis oleh Jean Coutu dan Lady Lesmana. Kemolekan Landak. Kepada Stephen, dengan siapa aku menulis buku ini? Bagian 1. Mars Prakata. Part 1. Siapa menabur hasrat? Mars mengubah total pandanganku atas dunia. Begitu pernyataan yang ditujukan kepada aku pagi ini oleh si Palliers kecil yang biasanya tidak pernah mengajakku bicara. Anton Palliers, pewaris karya dinasti industri lama, adalah putra salah satu dari 8 majikanku. Laiknya sendawa para borjuis pengusaha besar yang meski spontan namun tetap terkesan elegan. Ia tampak berseri-seri karena temuannya dan menceritakannya pada aku dengan penuh antusias, tanpa peduli apakah aku bisa memahami tiap ucapannya. Apalah yang dapat dimengerti oleh kaum pekerja dari karya Marx? Bacanya berat, bahasanya tinggi, prosanya subtil, gagasannya ruwet. Dan saat itulah dengan bodoh aku hampir membuka kedokku sendiri. Mestinya baca dulu ideologi Jerman. Tukasku kepadanya, si dungu berjaket panjang tebal hijau cemara itu. Untuk memahami Marx dan mengerti mengapa ia keliru, kita harus membaca buku kuncinya, Ideologi Jerman. Itu Soko, guru antropologis, semua tulisannya. Landasan utama segala pewartaan hadirnya suatu dunia baru, di mana padanya melekat kuat sebuah keyakinan dasar. Orang-orang yang sesat lantaran terlampau menuruti hasrat, lebih baik segera membendungnya dan membatasinya hanya pada kebutuhan dasarnya saja. Sebab cuma di dunia di mana hasrat kuasa dapat diberangus, maka mungkin lahir tatanan sosial baru, bersih dari pertikaian, penindasan, dan hierarki yang meracuni. Barang siapa yang menebar hasrat, niscaya menuai penindasan. Lirik aku berbisik seakan hanya kucingku yang mendengarkanku. Namun Antoine Palliers yang kumis tipisnya memuakkan dan sama sekali tidak mengesankan tampilan garang, menatapku penuh tanya. Tak paham akan ucapan nyelenehku. Seperti biasa, aku terselamatkan oleh ketidakmampuan manusia untuk percaya pada suatu yang melampaui kerangka pikir normatif mereka. Memang, seorang penjaga gedung sepertiku selalu diremehkan. Disangka tidak mungkin membaca ideologi Jerman, dan karenanya mustahil bisa mengutip tesis ke-11 Marx tentang Feuerbach. Selain itu, bila seorang penjaga gedung membaca Marx, maka akan selalu dituding pandangannya menjurus subversif. Ia pasti akan dicap telah disuap setan perserikatan buruh. Kendati ia membacanya demi meningkatkan daya pikirnya sendiri, itu dianggap suatu yang tidak patut dan tak akan masuk hitungan oleh seorang borjuis pun. Sampaikan salamku buat ibumu, gumanganku seraya menutup pintu persis di depan hidungnya, dan berharap nada sumbang kedua kalimatku akan terkikis habis oleh kekuatan purbasangka ribuan tahun.
Part 2. Keajaiban seni. Namaku Reni. Umurku 54 tahun. Sejak usia 27, aku menjadi penjaga gedung Jalan Granil nomor 7. Sebuah bangunan pribadi nan megah dengan halaman dan taman di dalamnya. Berbagi menjadi 8 apartemen sangat mewah. Semuanya dihuni. Semuanya besar. Aku janda, pendek, tidak cantik, agak gendut, kapalan di jemari kaki. Dan kalau kusimpulkan dari tidak sedapnya aroma pagi yang kucium sendiri, napasku busuk seperti mamut. Aku tidak pernah kuliah. Selain miskin, tidak menarik perhatian, dan tidak penting. Aku hidup sendiri dengan kucingku, si jantan pemalas yang bau kakinya teristimewa, terutama bila keinginannya tak dipenuhi. Dia sama layaknya aku, hampir tidak pernah membaurkan diri di lingkungan sesama kami. Boleh jadi aku jarang bersikap menyenangkan, kendati selalu sopan. Orang-orang tidak menyukai diriku dan menerima kehadiranku begitu saja. Dengan penampilanku yang bagi mereka serupa tampilan umum para penjaga gedung, maka aku pun setidaknya ambil bagian dalam mengurai pandangan klise mereka atas hidup. Aku tak ubahnya persepsi lazim atas semua sosok penjaga gedung. Orangnya tua, jelek, dan judes. Bukankah terukir pula dengan huruf membara api di lengkung langit pikiran si tolol itu, bahwa semua penjaga gedung selalu punya kucing-kucing besar bertingkah yang tiduran sepanjang hari di atas bantal bersarung rendah. Masih di perkata yang sama. Dikatakan juga kalau penjaga gedung itu suka menonton televisi tanpa henti, sementara kucing besarnya terkantuk-kantuk. Kalau selasar gedungnya pasti bau sop daging, sop kubis, atau masakan kacang kara keluarga. Aku luar biasa beruntung jadi penjaga gedung apartemen Bonafit. Sesungguhnya memasak hidangan-hidangan nistai itu sangat memalukan bagiku, dan aku mensyukuri teguran Tuan de Broglie saat menyuruhku berhenti memasak makanan yang kelewatan bau rakyat itu. Ku coba sembunyikan kelegaanku itu semampuku dalam bentuk kepatuhan. Terlebih penasehat negara, pejabat eselon 1 itu pasti membenarkan tindakannya atas nama kesantunan yang tegas. Itu terjadi 27 tahun lalu. Sejak hari tersebut, setiap hari aku pergi ke penjual daging membeli seiris ham atau hati sapi yang kuselipkan di antara bungkusan mie dan wortel pada tas belanjaanku. Aku tidak keberatan memamerkan makanan rakyat ini yang kelebihannya cumalah tidak berbau. Sebab aku orang miskin di rumah orang kaya. Makanan itu aku beli untuk 2 hal. Memelihara persepsi klise atas para penjaga gedung dan memelihara kucingku Leo, yang ikut jadi gendut karena berbagi makanan denganku, yang melahap serakus-rakusnya daging babi serta makaroni masak mentega, sementara aku memuaskan selera kulinerku tanpa gangguan penciuman dan tanpa seorang pun bisa duga apa yang telah aku masak. Masalah televisi lebih susah lagi. Saat bersama mendiang suami, aku mau tidak mau kudu terbiasa dengan pesawat itu. Lantaran saking sukanya yang menonton, aku pun dibebaskan dari beban tugas meniru kelakuannya, sekaligus beban citraan penjaga gedung itu. Dari ruang depan gedung sudah terdengar berisiknya benda itu,
dan itu cukup menegaskan betapa hinanya status sosial kami. Setelah Lucien, suamiku, bertemu dengan ajalnya, aku harus memutar kepala untuk menjaga kesan itu. Semasa dia hidup, ia memerdekakanku dari kewajiban tidak andil berpura-pura menonton TV. Nah, kini dia sudah mati, dan aku tidak terlindungi lagi oleh kebodohannya yang membentengiku dari kecurigaan orang akan jati diriku yang sesungguhnya. Aku menemukan solusinya berkat sebuah alat nirtombol, sebuah kelinting nada dering yang dinyalakan sistem inframerah, memberitahuku setiap lalu lintas di selasar depan, kendati aku berada jauh dari situ. Dengan teknologi itu, pengunjung tidak perlu memencet tombol biasanya untuk mengabarkan kehadirannya. Dengan teknologi itu pula, aku bisa terdiam tenang di pojok kesukaanku, melewatkan sebagian besar waktu luangku. Berada di situ tanpa terganggu kebisingan dan bau khas orang-orang sekastaku. Ya, aku masih bisa hidup sesuka hatiku sambil dapat informasi hakiki yang dibutuhkan seorang penjaga gedung. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, dengan siapa, dan jam berapa. Dengan demikian, para penghuni yang melintas ruang masuk tetap mendengar suara-suara semar televisi yang menyala. Dan karena miskin imajinasinya, mereka membayangkan aku, si penjaga gedung, sedang bermalas-malasan seperti biasa di depan perangkat kesayangannya. Aku mengurung diri di sarangku, tidak mendengar apa-apa, namun tahu persis kalau seseorang lewat. Lalu di ruang sebelah, melalui jendela bundar yang terdekat di hadapan tangga, terlindung kain tipis putih, aku diam-diam mencari tahu siapa yang melintas. Munculnya kaset video dan kemudian dewa DVD mengubah segalanya secara lebih radikal lagi. Aku mungkin gembira. Seorang penjaga gedung sepertiku yang terpesona film Mort of Aeneas dengan gemar mendengar simfoni Mahler tentulah cukup langka. Aku menarik tabungan dengan begitu susah payah kami berdua kumpulkan. Lantas membeli satu pesawat televisi lagi yang kupasang di sarang persembunyianku. Jadi ketika televisi di bilik jaga memekik-mekik tanpa keacuhan, produk budaya masa bagi konsumsi otak-otak udang, aku diam-diam dengan air mata menggenang menikmati hasil keajaiban dan keindahan seni. Part 3. Pemikiran mendalam nomor 1. Mengikuti bintang-bintang dalam akuarium ikan emas. Selesai. Kelihatannya kadangkala orang dewasa suka menghabiskan waktu dengan duduk dan merenungi bencana yang merendung bahtera hidup mereka. Mereka mengeluh tanpa mengerti, bagai lalat yang berulang membenturkan diri ke kaca jendela yang sama. Mereka meronta, mereka menderita, mereka terjerembab, mereka tanpa daya, dan bertanya-tanya, manakah jalan yang akan membawa mereka ke sebuah tempat, ke sebuah situasi kondisi yang tak bakal pernah mau mereka tinggalkan lagi. Yang cendekia segera menyatakan kesangsian itu ibarat keyakinan. Borjuis kehampaan yang dungu. Yang sinis dari jenis ini akan datang ke meja makan malammu layaknya seorang ayah. Impian masa muda kita dulu, seperti apa jadinya sekarang? Tanya mereka dengan gentun, tertahan dan tetap mencoba anggun. Semuanya pudar, menguap, dan kehidupan kini tak ada artinya. Aku muak pada kesadaran palsu yang dibungkus lagak
kematangan dan lancung. Kenyataannya, mereka tak ubahnya seperti kita semua, serupa kanak-kanak yang tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya sendiri dan berpura-pura tegar dan dewasa padahal mereka tak tahan ingin menangis. Bukankah itu sebenarnya mudah dipahami? Cuma yang tidak beres adalah anak-anak selalu percaya pada ceramah orang dewasa. Dan ketika dewasa, mereka justru balas dendam dengan mengibuli anak-anaknya sendiri. Hidup itu punya arti yang rahasianya dimiliki orang dewasa. Adalah pernyataan yang mesti digugu semua orang, kendati pun itu keliru. Saat mereka dewasa dan menyadari bahwa sebenarnya salah, tapi terlambat sudah. Misteri hidup tetap utuh sementara seluruh energi terlanjur dihamburkan untuk hal-hal tolol tak masuk akal. Akhirnya mereka sebisanya menutup rasa, membutakan mata dari kenyataan bahwa mereka tidak menemukan makna hidup sama sekali, serta giliran kemudian mengelabui anak-anaknya semata demi meraih keyakinan pada diri sendiri. Orang-orang di sekitarku mengikuti jalan sama. Masa muda yang dihabiskan dalam kerja sesuai kemampuannya, memeras diri layaknya jeruk nipis demi kesempatan kuliah dan masuk ke lingkungan kaum elit. Lantas, selama sisa hidup berikutnya, kita tidak habis bertanya, mengapa harapan yang dulunya besar kini berujung pada hidup yang sedemikian hampa? Kita mengangankan jadi bintang-bintang dan malah berakhir bagai ikan-ikan emas dalam akuarium. Bukankah lebih baik mengajarkan pada anak-anak bahwa hidup itu absurd? Itu mungkin akan mengurangi kesenangan masa kecil, namun bisa menghemat waktu masa dewasa. Lagi pula, kita akan terhindar dari suatu trauma akuarium. Aku berusia 12 tahun. Tinggal di sebuah apartemen kaya Jalan Granile, nomor 7. Orang tuaku kaya, keluargaku kaya, dan saudariku beserta diriku pun pasti akan kaya. Ayahku anggota parlemen setelah dulunya menjabat menteri, dan nanti akan terpilih sebagai ketua dewan yang akan menandaskan botol-botol anggur di gedung Lasai. Ibuku jauh dari cemerlang. Ia meraih doktor kesusastraan. Ia mampu menulis undangan jamuan makan malamnya tanpa salah dan tak habis-habis, menceramahi kami dengan kutipan-kutipan sastra, Colombe dengan berlagak, Gormentes. Sayangku, dikau benar-benar Sanseverina. Walaupun begitu, dengan segala keberuntungan dan kekayaan itu, sejak sangat lama, aku tahu persis bahwa tujuan akhir hidupku adalah akuarium. Bagaimana bisa tahu? Kebetulan aku seorang yang cerdas, sangat jenius bahkan. Bandingkanlah dengan anak-anak sebayaku. Perbedaannya, jauh sekali. Itu pun alasan mengapa aku tidak mau menarik perhatian. Sebab dalam keluarga, tempat kecerdasan merupakan nilai tertinggi. Anak sangat berbakat, tidak akan bisa santai. Itu juga alasan mengapa aku selalu berupaya mengurangi kemampuanku di sekolah. Sebab anak yang kelewat pintar tidak mungkin dibiarkan tenang. Meski demikian aku akhirnya selalu nomor 1. Anda mungkin beranggapan bahwa adalah mudah untuk berpura-pura bodoh ketika seperti aku di umur 12 tahun sudah mencapai kemampuan universitas. Tidak sama sekali. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh keras untuk menjadi lebih dungu dari sebenarnya. Namun di waktu tertentu, aku menjadi sangat kesepian karena itu. Seluruh waktu yang tidak perlu aku habiskan dengan belajar dan memahami, aku gunakan untuk meniru gaya, meniru tanggapan, meniru cara, bahkan meniru keprihatinan dan kesalahan-kesalahan kecil para murid lain pada umumnya. Aku baca semua yang ditulis,
Constance Barrett, nomor 2 di kelas, di pelajaran matematika, di bahasa Prancis, dan di sejarah. Dan begitulah aku belajar apa yang harus aku pelajari. Bagaimana menguntai kata-kata pada padu serta menulis ejaan dengan baik dalam bahasa Prancis. Dalam matematika, bagaimana memproduksi mekanik operasi konyol tak berarti. Dan bagaimana menghafal rangkaian peristiwa sejarah lalu menghubungkannya dengan kata-kata sambung penalaran. Bahkan bila dibandingkan dengan orang dewasa, aku jauh lebih pintar ketimbang sebagian dengan orang dewasa. Aku jauh lebih pintar ketimbang sebagian besar dari mereka. Begitulah. Aku tidak terlalu bangga karena aku tidak andil apa-apa dalam hal ini. Namun yang pasti, aku tidak mau masuk ke dalam akuarium. Ini keputusan yang telah kupikirkan masak-masak. Bahkan untuk orang sepandai aku yang begitu berbakat dalam pelajaran, begitu berbeda dari yang lain, dan begitu unggul dari kebanyakan, menyadari bahwa sudah diguratkan sungguh membuatku menangis pedih. Tak seorang pun kelihatannya memikirkan kenyataan ini, bahwa bila hidup memang absurd, maka berhasil dengan cemerlang pun tidak lebih baik dari menuai kegagalan. Kelihatannya sangat lebih nyaman, tetapi belum pasti juga. Menurutku, orang-orang yang sadar akan ini cenderung menjadikan keberhasilan sebagai pil pahit, sedangkan si miskin selalu mempunyai harapan. Jadi aku ambil keputusan. Aku sebentar lagi akan meninggalkan masa kanak-kanak, dan meskipun aku paham bahwa hidup ini adalah degelan yang tak lucu, aku tak yakin bisa bertahan hingga akhir. Sebenarnya kita diarahkan untuk percaya pada apa yang tidak ada, karena kita adalah makhluk hidup yang tidak mau menderita. Jadi kita mengarahkan seluruh kekuatan untuk meyakinkan kita sendiri bahwa ada sesuatu yang pantas diperjuangkan dan bahwa untuk itulah hidup memiliki arti. Memang aku sangat cerdas, tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bergumul melawan pikiran-pikiran ini. Ketika memasuki perlombaan orang-orang dewasa nanti, apakah aku akan masih bisa menghadapi perasaan absurditas? Rasanya tidak. Itulah sebabnya aku telah mengambil keputusan. Di akhir tahun sekolah ini, di hari umur ke-13ku, tanggal 16 Juni besok, aku akan bunuh diri. Awas, aku tidak berniat melakukan itu dengan hingar-bingar, seolah itu tindakan gagah atau karena tantangan. Lagi pula, akan lebih baik bagiku jika tak seorang pun curiga sama sekali. Hubungan orang dewasa dengan kematian adalah hubungan histeris. Dibandingkan sesuatu yang penting didramatisasi, padahal itu peristiwa yang paling biasa di dunia. Yang penting bagiku mengenai maut sebenarnya bukanlah apanya, tapi bagaimana mencapainya. Sisi Jepangku sudah barang tentu kecenderungan pada sepuku. Saat itu berkata sisi Jepangku, maksudku cintaku terhadap Jepang, aku kelas 12. Dan sudah tentu aku mengambil bahasa Jepang sebagai bahasa asing kedua. Guru bahasa Jepangnya tidak bagus. Cara dia mengucap kata-kata dalam bahasa Prancis payah, tidak jelas. Dia juga terus menggaruk-garuk kepala seperti orang dungu. Akan tetapi berkat adanya buku pelajaran yang cukup baik dan sejak kembali masuk sekolah, aku sebenarnya maju pesat. Aku berharap dalam beberapa tahun aku bisa membaca manga-manga yang paling kusukai dalam versi aslinya. Ibu tak mengerti bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang begitu berbakat sepertiku bisa membaca manga. Aku bahkan tak mau repot menjelaskan kepadanya bahwa manga dalam bahasa Jepang artinya komik semata. Ia pikir aku kecanduan budaya masa yang vulgar itu, dan aku tak menyangkalnya. Singkatnya, dalam beberapa bulan, aku mungkin akan bisa membaca
Taniguchi dalam bahasa Jepang. Tapi kembali ke urusan kita. Itu harus terlaksana sebelum 16 Juni. Sebab tanggal 16 Juni aku akan bunuh diri. Tak ada sepuku. Itu memang akan penuh arti dan keindahan. Tapi ya, aku sama sekali tak ingin menderita. Sebenarnya aku benci menderita. Kupikir apabila kita mengambil keputusan mati, itu justru karena keputusan itu sebenarnya dengan kodrat manusia. Itu harus dilakukan dengan lembut. Mati harusnya merupakan peralihan yang lembut menuju peristirahatan akhir. Ada orang yang bunuh diri dengan meloncat dari jendela lantai 4 atau dengan menelan cairan pemutih dan menggantung diri. Itu gila. Bahkan menurutku itu tidak pantas. Apa gunanya mati jika untuk menderita? Aku telah memikirkan baik-baik cara aku keluar. Sejak setahun, setiap bulan, aku mengambil sebutir obat tidur di kotak di atas meja tidur ibu. Ia bahkan mengonsumsinya hingga bagaimanapun juga, ia pasti tidak akan mengetahui bila aku mengambil satu setiap hari. Tapi kuputuskan untuk sangat berhati-hati. Jangan sampai muncul hal tak terduga bila aku sudah mengambil keputusan yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa dipahami. Tak terbayang betapa cepat orang dapat merintangi rencana yang sangat kita pegang teguh atas nama arti kehidupan atau cinta manusia, dan omong kosong seperti kesucian masa kanak-kanak. Jadi, aku menuju 16 Juni dengan tenang, tanpa ketakutan, hanya sedikit penyesalan. Mungkin memang dunia nyata bukan dunia dongeng. Namun, meski kita telah berencana mati, bukan berarti kemudian kita bisa hidup asal-asalan seperti sayur membusuk. Justru kebalikannya, yang penting bukan sekedar matinya, melainkan apa yang akan kita lakukan setelah saat menjelang ajal. Dalam Taniguchi, para pahlawannya mati dengan mendaki puncak Everest. Karena tidak mungkin bagiku mendaki K2 atau perbukitan Grandes Joranses sebelum 16 Juni mendatang. Maka Everestku tidak lain ialah tuntutan intelektual. Aku menargetkan memiliki sebanyak mungkin pemikiran mendalam dan mencatat di buku ini. Jika tak ada apapun yang berarti, paling tidak kenyataan itu harus dihadapi. Setuju kan? Tetapi karena sisi Jepangku sangat besar, aku tambahkan satu kendala. Pemikiran dalam ini harus dirumuskan dalam bentuk puisi pendek model Jepang, dalam bentuk haiku 3 bait atau takka 5 bait. Haiku yang paling kusuka, haikunya Basho, gubuk nelayan bercampur dengan udang, jangkrik. Itu bukan bahasa para penghuni akuarium. Bukan, itu puisi. Akan tetapi di lingkunganku tinggal puisi hidup lebih sedikit ketimbang di gubuk seorang nelayan Jepang sekalipun. Apakah menurut Anda wajar bila ada 4 orang menetap di tanah 400 meter persegi, sementara banyak lainnya, dan barangkali di antara mereka ada beberapa penyair terkutuk, bahkan tidak punya hunian pantas, berjibun ber-15 dalam 25 meter persegi. Tatkala di musim panas, tersiar kabar tewasnya imigran Afrika karena api dari tangga yang melahap bangunan kumuh mereka. Seketika itu memberiku gagasan. Mereka menghadapi kenyataan ala akuarium itu sepanjang hari, dan mereka sejatinya tidak membohongi diri sendiri. Sebaliknya, orang tuaku dan Columbus seperti berenang di laut lepas,
karena mereka hidup di apartemen seluas 400 meter persegi, dihiasi mebel-mebel mewah serta lukisan. Jadi, tanggal 16 Juni aku berniat menyegarkan sedikit otak mereka yang sehampa otak sarden itu. Aku akan membakar apartemen dengan pemantik api panggangan daging. Awas, aku bukan penjahat. Aku melakukan saat tidak ada orang. Tanggal 16 Juni jatuh di hari Sabtu, dan setiap Sabtu siang Colombe pergi ke tempat Tibere. Ibu latihan yoga, ayah klubnya, dan aku sendiri tinggal di situ. Akan aku ungsikan kucing-kucing peliharaan lewat jendela, dan akan aku mengabari pemadam kebakaran cukup awal agar tidak jatuh korban. Kemudian aku akan pergi dengan tenang tidur di tempat nenek dengan obat tidurku, tanpa apartemen dan tanpa putrinya. Mereka mungkin akan teringat pada semua orang Afrika yang tewas itu. Iya kan? Sekian, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.